Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriati Saputri dengan NIM 210101200120005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada studi kasus 6 Southwest Regional Water Supply Project. Pembahasan kali ini terdapat 6, yaitu pendahuluan, proposal, rekomendasi tambahan, gagasan analisis tapi tidak diusulkan, gagasan hasil brainstorming. Pendahuluan. Kota Deming, Daerah Hidalgo, dan Gila Basin Regional Commission (GBIC) mengajukan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila di bawah Arizona Water Supplement Act. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Daerah Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply atau pasokan air regional Barat Daya. Proposal gabungan ini akan mengalihkan air Ausa dari Sungai Gila, menyimpannya di penyimpanan offstream tebing Lembah Gila, melepaskannya untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama arus aliran rendah, dan memompa air ke atas untuk nantinya dialirkan kepada masyarakat di Cekungan Mimber. Manfaat potensial dari air ini adalah untuk kebutuhan kota, kebutuhan industri, lingkungan, dan kepentingan pertanian. Pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun di sepanjang kanan jalan untuk Highway 180. Evaluasi teknis. Tahap 1. Dilakukan perekrutan dan kontrak untuk melakukan identifikasi beberapa keputusan sebelum berjalannya proyek. Staf ISC mengontrak Bohannan Houston untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan situs penyimpanan di tebing Lembah Gila dan merancang struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke Cekungan Mimbe pada tingkat penilaian 10%, menggunakan investigasi lapangan dan analisis deskop. Konsultan menemukan dua alternatif untuk mengalihkan dan penyimpanan dalam laporan teknis awal mereka. Staf ISC juga mengontrak PJH Konsultan untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tahap 2. Setelah tahap 1 selesai, IEC mengontrak Bohannan Houston untuk melakukan evaluasi tahap 2 dari proposal SWRWS dan dibuatlah alternatif untuk pelaksanaannya. Deskripsi proyek, tujuan studi, tinjauan ketersediaan dan modal pengalihan air Ausa. Yang kedua, tinjauan tingkat penilaian desain dari BHI dan BOR. Mengidentifikasi komponen dan konfigurasi, rekomendasi studi, dan investigasi lebih lanjut. Fokus area, potensi tantangan teknis, dampak kekeringan, dan prediksi pengurangan aliran BOR, meminimalkan biaya energi dan karbon, dampak lingkungan, mencari sinergi yang dapat secara bersama adanya pertemuan penggunaan air dari kebutuhan lingkungan. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Tim studi value engineering. Spesiali fokus itu ada itu pertama konstruksi gedung dan pembiayaan, yang kedua struktur dan alat angkut hidrolik, yang ketiga perizinan lingkungan, yang keempat geomorfologi dan transportasi sedimen, yang kelima bendungan, reservoir dan rekayasa geoteknik, yang keenam teknik elektro, yang ketujuh terowongan, yang kedelapan hidrologi, pemodelan air dan lahan,
Yang ke-9, biaya fasilitas rekayasa nilai dan siklus pembiayaan. Metode studi value engineering, fase informasi. Setiap anggota tim FE diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya untuk proyek sebelum workshop. Mereka diberi instruksi untuk mengenali proyek tersebut. Fase analisis fungsi. Dengan menggunakan diagram flash, tim FE dapat bertukar pikiran untuk mendorong tim memperluas jumlah solusi yang mungkin sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai solusi untuk ditingkatkan. Ini adalah gambar diagram flashnya. Selanjutnya ada fase kreativitas atau spekulasi. Tim FM memilih fungsi untuk brainstorming menurut hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang menggerakkan 80% proyek. Dengan brainstorming, formal menghasilkan sebanyak mungkin metode alternatif untuk mencapai fungsi yang dipilih. Kemudian dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu proposal FE dan rekomendasi tambahan. Selanjutnya adalah fase evaluasi. Tim FM menggabungkan, mengevaluasi, dan menyatukan ide-ide yang telah diidentifikasi. Selanjutnya fase pengembangan. Tujuan dari fase ini adalah untuk melihat bahwa ide tersebut memang layak secara teknis dan untuk menjelaskan ide tersebut dengan lebih baik kepada tim desain. Ide-ide yang lulus analisis teknis dan ekonomi dikembangkan dan dimasukkan ke dalam desain dan disiapkan menjadi proposal formal. Tim FE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide tim FE yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Selanjutnya adalah fase presentasi dan laporan. Pembahasan kedua yaitu proposal. Tujuan proposal value engineering ini adalah mencari gagasan yang berpotensi menghemat biaya, siklus hidup. Studi value engineering ini menghasilkan 13 proposal. Proposal ini dikategorikan berdasarkan bidang teknis pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan waduk, distribusi, dan tinjauan modal pengalihan. Dari 13 proposal ini dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal yang dinyatakan diterima, dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak untuk dilaksanakan. Proposal value engineering nomor 01003. Mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Dengan keputusan masih didiskusikan. Proposal value engineering nomor 01009. Menggunakan pipa baja untuk mengalirkan aliran air yang dialirkan dari saringan intake Kwanda pada struktur pengalihan BHI melalui jalur yang tertimbun dan ditinggikan di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke waduk Spat. Keputusan tidak diterima atau ditolak. Proposal value engineering nomor 01011. Menyertakan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Dengan keputusan diterima. Proposal value engineering nomor 01013. Menggabungkan waduk pipa, Pope, dan Simar menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon. Dan keputusan diterima. Selanjutnya proposal value engineering nomor 01014.
menghilangkan waduk Win dan menambahkan waduk kedua di Spark Canyon. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01018. Mengoptimalkan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus Deming SWRWS. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01031. Menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi rekomendasi dengan saringan Koanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Gila. Dengan keputusan masih didiskusikan. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01048. Membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati waduk penyimpanan. Dengan keputusan masih tidak diterima. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01055. Memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik, dan keputusan diterima. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01060. Menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memicu pompa tenaga kuda dengan daya rendah untuk waduk Win, dan keputusan diterima dengan modifikasi. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01061. Menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa besar. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 01062. Menghitung sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Dengan keputusan masih didiskusikan. Selanjutnya, proposal value engineering nomor 05004. Menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu waduk off channel ke daerah genangan waduk. Keputusan diterima. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu rekomendasi tambahan. Studi value engineering ini menghasilkan 13 rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini dikategorikan berdasarkan bidang teknis pengalihan sedimen, pengangkutan, penyimpanan atau waduk, distribusi, dan tinjauan model pengalihan. Tujuan rekomendasi tambahan value engineering adalah untuk mencari gagasan yang meningkatkan proyek. Ketersediaan air ausa. Rekomendasi tambahan value engineering nomor 01064. Dengan keputusan diterima. Rekomendasi untuk nilai. Rekomendasi tambahan FE nomor 01012 menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan pengalihan air Sungai Gila dan tingkat penyimpanan awal dirancang untuk memfasilitasi desain dan konstruksi bertahap didasarkan pada potensi pasokan yang optimal dibandingkan dengan permintaan saat ini. Dengan keputusan diterima. Rekomendasi tambahan FE nomor 01026 mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasi untuk alternatif pengalihan penyimpanan. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya, rekomendasi tambahan FE nomor 01006. Mengalihkan aliran Sungai Gila dengan pertukaran atau reklamasi. Dengan keputusan dipertimbangkan. Selanjutnya, rekomendasi tambahan FE nomor 01019. Menambahkan perlindungan erosi tambahan pada struktur pengalihan yang diusulkan. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya, rekomendasi tambahan FE nomor 01020. Menambahkan sistem alat
atau SCADA untuk mengoptimalkan sistem operasi dan pendataan aliran air yang masuk dan keluar dari proyek. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01027. Menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif engineering NEPA dan Section 404 dengan keputusan diterima. Rekomendasi tambahan FE nomor 01037. Mengembangkan tujuan dan kebutuhan P dan N sebagai pernyataan dasar untuk pengembangan dan evaluasi alternatif dengan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01030. Mengembangkan dan atau memperluas dan menggunakan fasilitas Freeport MC Moron, FMI, Tiron, Danau Bill Evans untuk penyimpanan air, pemompaan, dan saluran pipa untuk kebutuhan air Basin Mimbre dengan keputusan dipertimbangkan. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 02004. Membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan PHI di Sungai Gila yang terdiri dari dinding bendung beton, dinding pemisah yang dipadatkan, dan penyediaan ke dalam air yang cukup untuk jalan lumpur sedimen, air yang memadai ke area intake untuk pengangkutan ke waduk SPAR. Dengan keputusan tidak diterima atau ditolak. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 04002. Tidak menyediakan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan, dan keputusan dipertimbangkan. Rekomendasi untuk studi lebih lanjut oleh ISC. Rekomendasi tambahan FE nomor 01005. Menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk menambahkan aliran lingkungan. Dengan keputusan dipertimbangkan. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01052. Mengembangkan model air tanah atau air permukaan yang terintegrasi untuk menentukan parameter operasional untuk memantau keefektifan lingkungan dengan arus yang mengalir dan untuk memperhitungkan pembuangan aliran balik ke Sungai Gila yang dapat diambil kembali dan digunakan kembali. Dan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01007. Mempertimbangkan yang pertama, reservoir berjajar satu baris BHI bendungan homogeneus dan pondasi aluvial yang tidak digarap. Yang kedua, reklamasi zonasi di atas pondasi yang terputus tanpa kontrol rembesan rawa. Desain alternatif tambahan harus dipertimbangkan dengan kuat yang menangani pengelolaan bendungan dan rembesan bendungan. Dan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01050. Melakukan penambahan pemodelan hidrolik rinci dari struktur pengalihan yang diusulkan untuk menilai kinerjanya di bawah kisaran kemungkinan laju air dan kondisi sedimen yang lebih luas. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01021. Melakukan simulasi Monte Carlo terhadap elemen-elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan pengangkutan dan pengiriman perairan AUSA untuk lebih mendemonstrasi kelonggaran proyek, mengidentifikasi kerentanan proyek, dan mengidentifikasi peningkatan potensi dalam kinerja sistem. Dengan keputusan diterima. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01049. Membuat analisis dampak perubahan iklim dalam model ketersediaan air ESC yang lebih kuat dengan memasukkan
kemungkinan perubahan dalam tingkat aliran musiman karena perubahan iklim, dan keputusan dipertimbangkan. Selanjutnya rekomendasi tambahan FE nomor 01035. Pompa air Waduk San Carlos kembali ke barat daya New Mexico dengan keputusan tidak diterima atau ditolak. Pembahasan keempat yaitu gagasan analisis tapi tidak diusulkan. Di sini ada gagasan nomor 01001. Gunakan terowongan dari Waduk Spar ke Waduk Pope. Alasan gagasan tidak diusulkan itu tidak mengurangi biaya dan tidak memberikan solusi yang lebih baik. Selanjutnya ada 01002. Pindahkan struktur pengalihan lebih jauh ke hulu. Alasan gagasan tidak diusulkan itu hanya akan menaikkan atas waduk sebesar 54 kaki dan menambahkan biaya lebih dari 7 juta dolar. Selanjutnya 01004. Bangun satu bendungan online besar. Alasan gagasan tidak diusulkan, masalah lingkungan membuat perizinan sangat tidak mungkin. Mungkin harus dipertimbangkan dalam analisis alternatif perizinan. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 01036. Gunakan penyimpanan air tanah yang terkandung sebagai pengganti penyimpanan air permukaan. Alasan tidak diterima, tidak mengurangi biaya, dan tidak memberikan solusi yang lebih baik. Selanjutnya ada 01041. Minimalkan jumlah bendungan untuk meningkatkan potensi pembangunan pembangkit listrik. Alasan tidak diterimanya itu, volume dan ketinggian air tidak cukup untuk membuat pembangkit listrik itu berfungsi. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 02007. Struktur pengalihan. Alasan tidak diterima, ini adalah tujuan, bukan alternatif. Selanjutnya ada 02008. Geometri yang fleksibel, tidak cukup kuat untuk lingkungan. 02009. Menyedot. Alasan tidak diterimanya itu kedalaman air tidak mencukupi. Selanjutnya ada 03003. Tangki. Alasannya tidak praktis untuk volume ini. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Pembahasan 5 yaitu gagasan hasil brainstorming. Di sini ada gagasan nomor 01001. Gunakan terowongan dari Waduk Spar ke Waduk Pope dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01002. Pindahkan struktur pengalihan lebih jauh ke hulu. Ini penempatannya itu lulus. Selanjutnya ada 01003. Alirkan beberapa aliran anak sungai ke waduk, itu penempatannya lulus. 01004. Bangun satu bendungan online besar dengan penempatan gagal. Selanjutnya ada 01005. Tetapkan titik pengiriman target untuk argumentasi aliran lingkungan, penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya ada 01006. Tangkap kembali augmentasi aliran untuk penggunaan lain dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01007. Gunakan desain bendungan alternatif dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01008. Tingkatkan kendali rembesan dengan penempatan gabungan dengan nomor 01007. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya ada 01017. Gunakan lapisan semen tanah untuk dasar beberapa atau semua waduk dengan penempatan gabungan
dengan gagasan nomor 01007. Selanjutnya ada 01018, gunakan waduk tunggal antara SPAR dan POPE dengan penempatan gabungan dengan gagasan nomor 01013. Selanjutnya ada 01019, tambahkan perlindungan mengapit di lokasi pengalihan dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01020, pasang sistem SCADA di cabang utama Sungai Gila dan anak sungai dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya ada 01021, lakukan analisis model operasional Monte Carlo dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 01033, penggunaan konjungtif dengan aquifer. Dengan penempatan gabungan dengan gagasan nomor 01010. Selanjutnya ada 01034, buat waduk SPAR sebesar mungkin untuk pumped storage dan waduk POPE sekecil mungkin dengan penempatan gabungan dengan gagasan nomor 01013. Selanjutnya ada 01035, perbesar waduk San Carlo dan pompa kembali ke sistem SWRWS dengan penempatan lulus. 01036, gunakan penyimpanan air tanah yang terkandung sebagai pengganti penyimpanan air permukaan dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01037. Validasi, optimalkan jumlah penyimpanan yang dibutuhkan dan masukkan untuk tujuan dan kebutuhan proyek dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 048. Biarkan anak sungai melewati waduk untuk mencegah sedimen keluar dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 01049. Sertakan variasi musiman dalam perhitungan klimatologi termasuk tunjangan sedimentasi musim panas dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya ada 01050, mendesain dan memodelkan hasil untuk variasi aliran jurnal yang besar dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya 01051, rancang mekanisme untuk mengukur arus balik dengan penempatan gabungan dengan 01011. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 02001, galeri infiltrasi dengan penempatan seperti yang dirancang. Selanjutnya ada 02002, wells dengan penempatan gagal. 02003, sumur hujan dengan penempatan gagal. 02004, bendungan kepala rendah dengan penempatan lulus. 02005, pompa itu penempatannya gagal. 02006, bending tetap dengan penempatan gabungan dengan 01004. Selanjutnya ada 02007, struktur pengalihan dengan penempatan gagal. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada 04001, tambahkan bagian terowongan pendek di atas pembagian dengan penempatan lulus. Selanjutnya ada 04002, jaringan melapisi terowongan dengan penempatan rekomendasi tambahan. Selanjutnya ada 04003, gunakan fulme dengan penempatan gabungan dengan gagasan nomor 01009.
Selanjutnya ada 04004, kirimkan ke Sungai Mimbres untuk sebagian dari sistem distribusi dengan penempatan gabungan dengan 03007. Selanjutnya ada 05001, pasang bak sedimentasi di titik pengalihan dengan penempatan gagal. Selanjutnya ada 05002, kolom pengendapan di dekat sungai dengan penempatan gagal. 05003, gunakan ruang pasir mekanis dengan penempatan gagal. Selanjutnya 05004, pindahkan cekungan sedimentasi ke ujung kepala waduk dengan penempatan lurus. Sekian dari saya. Terima kasih.